Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk siswa-siswi SMP Sriwijaya Negara Palembang dan seluruh sobat-sobat yang ada di rumah. Oke, apa kabar semuanya? Tentu saja sehat ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dina Mariani di channel YouTube Matematika 17 Indralaya, di mana berisi konten-konten video pembelajaran baik itu SMP maupun SMA mengenai pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi aritmatika mengenai diskon bunga tunggal dan pajak. Oke, sebelum itu bagi yang belum subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa like dan juga komen. Dan apabila bermanfaat share ke teman-teman kamu ya. Oke, udah. Oke, langsung aja ke video pembelajarannya. Oke, langsung saja ke materi bunga tunggal, diskon dan pajak. KD yang diambil KD-nya 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, termasuk penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Oke, 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, termasuk itu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Oke, indikator yang diambil adalah 1. Mengenal potongan, bunga tunggal, dan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menentukan potongan bunga tunggal dan pajak. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan potongan, bunga tunggal, dan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu peserta didik dapat memahami bunga tunggal, diskon, dan pajak dengan baik melalui video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bunga tunggal, diskon, dan pajak dengan baik. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait materi bunga tunggal, diskon, dan pajak dengan baik. Oke, bunga tabungan. Jadi, bunga itu secara umum dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan modal atau persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Oke, langsung saja. Di sini bunga tabungan. Nah, yang dimaksud bunga tabungan adalah penambahan modal atau uang yang kita simpan di sebuah bank yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Jadi bunga tabungan itu ada dua jenis. Yang pertama seperti yang terlihat pada layar, bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Oke, selanjutnya bunga majemuk, bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Nah, di pembelajaran kelas 7 hanya mempelajari bunga tunggal. Dan mungkin bunga majemuk akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya, pembelajaran di atas kelas 7. Oke, contoh kasusnya. Kasus yang pertama itu adalah Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Berarti setiap bulannya itu 1 kali angsuran dengan besar tiap angsuran adalah 100.000 rupiah per 6 bulan. Kasus yang kedua itu Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahun. Selama 6 bulan, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Berarti setiap bulannya itu 1 kali angsuran dengan besar tiap angsuran adalah modal ditambah bunga per 6. Ingat, jadi 24% per tahun itu berarti 24% per 1 tahun, atau bisa ditulis 24% per 1 tahun. Kata 24% per tahun ini semakna dengan 2% per bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Seperti yang ada di layar bisa ditulis dalam bentuk itu. Oke, misal jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar modal ditambah bunga, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar bunga per 1 tahun atau per tahun. Jasa sebesar bunga disebut dengan bunga. Jadi B itu lambang dari bunga. Sedangkan M itu merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Jadi M itu menyimbolkan modal.
rumusnya. Jadi kalau kita menghitung pinjaman dengan persentase bunga terhadap besarnya modal, maka rumusnya itu B besar sama dengan B kecil dikali M, atau dibaca bunga sama dengan persentase bunga dikali modal. Atau lebih umum lagi, bila dihitung per bulan, maka bunga sama dengan 1/12 dikali persentase bunga dikali modal. Atau ada rumus lagi, itu bunga sama dengan persentase bunga dikali waktu dikali modal. Jadi waktunya itu berapa bulan atau berapa tahun. Nah, jadi kalau mencari total tabungan atau pinjaman sama saja ya, rumus ini bisa untuk mencari total tabungan atau total pinjaman. Jadi rumusnya itu modal awal ditambah bunga. Menentukan jumlah tabungan akhir. Jadi yang soal yang pertama ini mengenai jumlah tabungan akhir dengan persoalan Andri menabung di suatu bank sebesar Rp200.000 dengan bunga 15% setahun. Jika Andri tidak pernah mengambil uang dalam tabungannya, berapa jumlah tabungan Andri setelah 8 bulan? Yang pertama kita kerjakan itu, kita juga harus tahu apa yang diketahui, ditanya, baru kita bisa menjawab persoalan tersebut. Oke, langsung saja. Yang diketahui itu adalah persentase bunganya itu sebesar 15% setahun, lalu ada modal atau tabungan awalnya itu sebesar Rp200.000. Dan yang ditanyakan dari soal itu jumlah tabungan Andi setelah 8 bulan. Lanjut ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu yang kita harus lakukan itu mencari besar bunga. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua, kita mencari dulu bunga dalam 1 bulannya itu berapa. Kita masukkan apa yang diketahui sampai kita dapat bunganya itu sebesar Rp30.000 per 12. Kenapa 12? Karena kita mencari bunga per bulan. Lanjut, setelah dapat bunga dalam 1 bulan itu sebesar segitu, kita lanjut mencari bunga setelah 8 bulan. Kita masukkan saja 8 dikali 1/12 dikali Rp30.000. Dapatlah itu bunga setelah 8 bulannya itu Rp20.000. Lanjut, langkah kedua, kita menghitung jumlah tabungan. Jadi rumusnya tadi ada kan, jumlah tabungan itu sama dengan modal ditambah bunga setelah 8 bulan. Jadi kita masukkan saja tadi modalnya itu Rp200.000 ditambah Rp20.000. Dapatlah jumlah tabungan akhirnya itu sebesar Rp220.000. Jadi tabungan Andri setelah 8 bulan berjumlah Rp220.000. Soal yang kedua ini menentukan jangka waktu tabungan. Jadi persoalannya adalah Amanda menabung di koperasi sekolah sebesar Rp2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Karena ingin membeli keperluan, Amanda mengambil seluruh tabungannya sejumlah Rp2.080.000. Berapakah lama Amanda sudah menabung? Jadi ini yang pertama itu tabungan awalnya itu sebesar Rp2 juta, lalu ada persentase bunganya itu sebesar 6% per tahun, dan jumlah akhir tabungannya Rp2.080.000. Nah, ini yang ditanyakan itu berapa lama itu Amanda sudah menabung. Jadi kita pakai rumus yang tadi. Pertama kita menghitung bunga terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui jumlah akhir tabungannya. Jadi rumusnya tadi jumlah akhir tabungan sama dengan bunga ditambah dengan modal. Jadi jumlah akhir tabungannya tadi sudah diketahui, langsung saja masukkan dalam rumus. Lalu selanjutnya yang tidak diketahui itu adalah bunganya. Kita masukkan saja simbol yang sebelumnya, karena tidak diketahui tetap kita tuliskan simbolnya. Lalu kita tambahkan dengan modal yang telah diketahui. Lanjut, karena kita mau mencari bunganya, jadi kita harus menghilangkan Rp2 juta tersebut. Karena kita harus menghilangkan Rp2 juta itu, maka kita harus mencari angka berapa yang menghasilkan 0. Nah, Rp2 juta itu menghasilkan 0 apabila dikurangkan Rp2 juta. Karena yang kanan kita hilangkan dengan Rp2 juta, maka kita harus memberi perlakuan yang sama untuk yang kiri. Makanya yang kiri kita kurangkan Rp2 juta, yang kanan kita kurangkan Rp2 juta. Maka Rp2.080.000 dikurang Rp2 juta sama dengan B
2 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah. Dapatlah hasilnya itu 2.080.000 dikurang 2 juta sama dengan bunga. Lalu dapatlah bunganya itu sebesar 80.000 rupiah. Langkah yang kedua itu setelah mengetahuinya kita mencari jangka waktunya. Jadi bunganya tadi kita dapat 80.000 rupiah, kita masukkan dengan rumus tersebut. Lalu kita tetap menuliskan jangka waktu karena jangka waktunya itu kita tidak tahu berapa lama. Dan kita masukkan persentase bunganya tadi 6/100, 6% ya, dikali dengan 2 juta. Dapatlah hasilnya itu 8/12. Jadi jangka waktunya itu 8/12. Karena itu jangka waktunya per tahun, maka waktunya juga dalam tahun. Maka kita kalikan saja, karena 1 tahun itu 12 bulan, maka kita kalikan 8 dikali 12/12. Jadi dapatlah 8 bulan. Jadi Amanda sudah menabung selama 8 bulan. Oke, ke pembahasan selanjutnya itu diskon atau potongan. Jadi diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Jadi rumusnya itu harga diskon sama dengan persentase diskon dikali harga awal. Lalu untuk mencari harga baru setelah adanya diskon itu harga awal dikurang dengan diskon. Oke, contoh soal itu mengenai menentukan besar potongan atau diskon. Jadi permasalahannya, Bu Sinta membeli sejumlah keperluan sehari-hari di sebuah swalayan dengan total belanja Rp300.000. Karena Bu Sinta menggunakan kartu kredit Bank ABC untuk membayar, swalayan memberikan diskon sebesar 15%. Berapakah besar potongan yang didapatkan Bu Sinta? Jadi kita mencari yang pertama itu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita bisa mencari apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu yang kita ketahui itu persentase diskon itu sebesar 15%, lalu harga awalnya itu Rp300.000. Lalu yang ditanya berapa besar potongan yang didapatkan Bu Sinta, langsung ke pembahasannya. Kita masukkan apa yang diketahui, tadi persentase diskonnya itu sebesar 15% atau 15/100 dikali 300.000 atau harga awalnya. Dapatlah kita 35.000. Jadi Bu Sinta mendapat potongan sebesar Rp35.000. Oke, ke permasalahan berikutnya itu tentang menentukan besar potongan atau diskon, di mana itu barangnya itu ada 2. Jadi bisa diperhatikan langsung saja, sebuah toko alat tulis sedang mengadakan cuci gudang dengan memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian buku dan diskon 10% untuk pembelian alat tulis lainnya. Jika Rizky membeli sebuah buku seharga Rp150.000 dan sebuah kotak pensil seharga Rp18.000, berapakah besar potongan yang didapatkan Rizky ketika membayar? Langsung saja kita ke diketahuinya. Jadi yang diketahui yang pertama itu persentase diskon tas itu. Kalau tasnya itu persentasenya 20% dan harga awalnya itu sebesar Rp150.000. Lalu persentase diskon kotak pensilnya itu sebesar 10%. Lalu ada harga awal kotak pensil itu 150. Jadi berapa besar potongan yang didapatkan ketika membayar? Langsung ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu kita tahu bahwa rumus potongan atau diskon itu adalah persentase diskon dibagi 100 dikali harga awal. Jadi potongan harga tas itu, kita mencari yang pertama itu potongan harga tas, jadi kita masukkan saja 20%. Jadi 20/100. Jadi rumus yang di sana itu salah. Memang persentase diskon tapi tidak dibagi 100 karena 100 itu berupa persentasenya. Jadi langsung saja 20/100 dikali 150, jadi 30.000. Dapatlah potongan harga tasnya itu sebesar 30.000. Lanjut ke potongan harga kotak pensil. Jadi kalau kotak pensil tadi 10%, jadi 10/100 dikali 18.000.
dapatlah 1.800. Jadi jumlah potongan dari kedua barang tersebut, yang pertama itu potongan harga tas sebesar 30.000, kita jumlahkan dengan potongan harga kotak pensil 1.800, dapatlah harganya itu jadi 31.800. Lanjut ke permasalahan berikutnya. Soal berikutnya, Vita menemani adiknya pergi ke mall untuk membeli tas sekolah. Adiknya memilih sebuah tas dengan harga Rp300.000. Pada tas tersebut tertulis diskon 30% plus 20%. Berapakah Vita harus membayar tas tersebut setelah mendapat diskon? Langsung yang diketahuinya itu persentase diskon yang pertama itu sebesar 30%, lalu persentase diskon kedua itu sebesar 20%, lalu harga tasnya itu sebesar Rp300.000. Jadi berapa kita harus membayar tas tersebut? Langkah yang pertama itu kita menentukan besar potongan. Jadi potongan yang pertama itu kan tadi 30% kita masukkan, lalu kita kalikan dengan harganya Rp300.000, lalu dapatlah harganya Rp90.000. Setelah itu kita menentukan harga setelah potongan pertama. Jadi harga setelah potongan pertama itu kita cari dengan harga awal, kita kurangkan dengan potongan pertama. Jadi Rp300.000 itu kita kurangkan dengan hasil potongan pertama tadi, dapatlah Rp210.000. Lalu langkah ketiga kita menentukan besar potongan kedua. Jadi besar potongan kedua itu kan sebesar 20%, kita masukkan, lalu harga yang tadi kita masukkan, jadi dapatlah Rp42.000. Lanjut kita menentukan harga akhir. Jadi harga akhir itu harga setelah potongan pertama ditambah besar potongan kedua. Jadi dapatlah Rp210.000 ditambah Rp42.000, dapatlah sebesar Rp252.000. Jadi harga akhir tas tersebut adalah Rp252.000. Jadi kita masuk ke pajak. Pada materi pajak ini, pajak itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak itu mempunyai jenis-jenis, yaitu ada dua, itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi kalau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Lalu yang kedua itu pajak usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pajak usaha mikro kecil atau UMKM adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah. Jadi yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Apa itu omset? Yaitu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, atau 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Jadi rumusnya itu, kalau rumus umumnya itu kalau harga pajak itu sama dengan persentase pajak dikali harga awal. Untuk mencari total harganya sama dengan harga awal ditambah harga pajak. Langsung ke contoh soal yang pertama itu menentukan pajak pertambahan nilai. Nah, dengan pertanyaan jika harga jual Rp80.000, jadi harga jualnya itu diketahui Rp80.000. Dengan PPN maka pembeli harus membayar sebesar, berarti dengan adanya pajak PPN itu maka pembeli harus membayar sebesar berapa? Jadi kita lihat yang pertama itu pajak pertambahan nilainya itu 10%. Seperti yang diketahui ya, kalau pajak pertambahan nilai itu 10%, lalu harga awalnya tadi Rp80.000. Yang ditanya itu berapa harga beli setelah pajak pertambahan nilai. Lanjut, harga pajak sama dengan persentase pajak dikali harga awal. Jadi persentase pajak tadi berapa? Ya 10%, karena ini pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai. Kalau
pajak UMKM itu 1%. Lanjut kita masukkan ke dalam persamaan. Didapat 10/100 dikali 80.000, dapatlah 8.000 rupiah. Jadi total harganya itu adalah harga awal ditambah harga pajak. Dapatlah 80.000 rupiah ditambah 8.000, dapatlah pembeli itu harus membayar sebesar 88.000 rupiah. Jadi harga setelah dikenai pajaknya itu sebesar 88.000 rupiah. Lalu persoalan yang kedua itu mengenai pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dengan persoalan Pak Agus seorang penjual bakso, dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso dengan harga 1 mangkok bakso dengan harga 20.000 rupiah. Lalu berapa pajak UMKM yang harus dibayarkan selama satu bulan? Lalu yang diketahui itu pajak UMKM itu 1%. Seperti yang kita ketahui tadi, satu baksonya itu harga 20.000. Lalu rata-rata dalam sehari itu laku 200 mangkok. Yang ditanya itu berapa pajak UMKM-nya. Jadi kita langsung saja seperti yang setelah dijelaskan omset tadi apa artinya langsung. Jadi omset per harinya itu kita kalikan saja, rata-ratanya tadi kan 200 mangkok dikali dengan harga satu mangkoknya itu 20.000 rupiah, dapatlah 4 juta rupiah. Lalu omset satu bulannya kita kalikan saja 4 juta rupiah dikali 30, jadi dapatlah 120 juta. Jadi dalam satu bulan dia mendapatkan omset 120. Lalu kita masukkan harga pajaknya itu rumus pajaknya tadi, harga pajak sama dengan persentase pajak dikali harga awal. Karena dia pajak UMKM kita masukkan 1%, jadi persentasenya itu 1% dikali 120 juta. Jadi pajak UMKM-nya itu sebesar 1.200.000 rupiah. Jadi Pak Bagus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 1.200.000 per bulan ke kas negara melalui kantor bank. Jadi terima kasih untuk menonton video pembelajaran ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video pembelajaran ini, dan terkhusus untuk siswa-siswi SMP Sriwijaya Negara Palembang. Untuk materi selanjutnya itu adalah neto, bruto, dan tara, dan akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Oke, bagi yang belum subscribe bisa subscribe sekarang. Bagi yang suka dan video ini bermanfaat bisa like dan juga share ke teman-teman kamu. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.